Ini orangnya nggak telepon nih. Halo, siapa? Udah di sini, Jan. Udah sabar aja. Udah nyampe, ini dua. Selamat siang teman-teman. Ditaruh-taruh depan sama Selamat Hari Kebangkitan Nasional dengan Ira Latif. Di sini saya sedang berada di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh hari ini ya, saya akan mengajak teman-teman nih untuk melihat-lihat bagaimana suasana tempat peristiwa Kebangkitan Nasional berasal ya, yaitu di Museum Kebangkitan Nasional. Dan juga kita mau ulik-ulik ya cerita dan kisah menarik apa ya dari tempat ini. Halo, selamat bergabung buat teman-teman. Selamat siang. Ya, oke. Kita akan jalan-jalan ya untuk melihat Museum Kebangkitan Nasional. Nah, ini saya kasih tahu dulu ya tempatnya teman-teman. Jadi Museum Kebangkitan Nasional itu berada di Jalan Abdul Rahman Saleh, itu di kawasan Kuitang teman-teman. Kalau dari Atrium Mall itu sangat dekat sekali ya, dan juga sangat dekat dengan RSPAD Gatot Subroto ya Pak ya, di situ ya. Iya benar. Yang tempatnya itu ya, yang tempatnya Dokter Terawan ya. Nah, ini kita lihat dulu bagian, aduh hujan lagi kebetulan nih teman-teman ya. Nah, ini bagian luarnya nih teman-teman. Museum Kebangkitan Nasional. Kalau di bagian atasnya ada tulisan School Thought of Leading Van Inland Artsen ya, Stovia ya. Itu adalah kalau di bahasa Indonesia mungkin sekolah dokter pribumi ya. Nah, sekolah dokter pribumi. Nah, ini parkirnya juga cukup luas teman-teman. Kalau di sini, oke, kita masuk yuk, kita masuk ke dalamnya. Nah, dari gedung inilah teman-teman, gedung Stovia ini berawal peristiwa kebangkitan nasional ya, peristiwa pergerakan nasional. Dan juga di tempat inilah merupakan asal muasalnya sekolah kedokteran yang akhirnya juga menjadi Universitas Indonesia teman-teman ya. Oke, ini dia. Nah, kalau tempat ini sendiri menjadi museum baru di tahun 74 teman-teman ya. Jadi setelah Indonesia merdeka, tempat ini sempat terbengkalai, sempat menjadi tempat tinggalnya keluarganya tentara Jepang, keluarga tentara Belanda, dan juga sempat menjadi tempat tinggalnya keluarga ini ya, keluarga Ambon kalau dikisahkan ya. Tiketnya murah saja. Tiketnya berapa Pak? Tiketnya hanya 2.000. Museum ini di bawah Departemen Kementerian Pendidikan Nasional teman-teman. Halo Mbak Milana, teman-teman. Mbak siapa nih? Mbak Tere, selamat bergabung. Ya, selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ya, lagi hujan banget nih ya. Ya, ini ruangannya adalah gedung Belanda ya teman-teman ya. Jadi di tempat inilah tadi ya, ini adalah sekolah kedokteran pribumi ya yang didirikan orang Belanda, Stovia namanya tadi ya. Ya, di tempat ini cikal bakalnya pergerakan nasional Indonesia ya, yang diawali dengan organisasi Budi Utomo. Juga di sini cikal bakalnya sekolah kedokteran dan akhirnya menjadi Universitas Indonesia teman-teman. Halo, selamat bergabung teman-teman. Yuk kita lihat dulu. Saat ini lagi ada pameran nih teman-teman, cukup banyak pameran diadakan di museum ini ya. Bagus sekali ya, jadi kayak tempat eksibisi. Ini lagi ada pameran retrospeksi 1 abad Taman Siswa. Wah, baru mulai hari ini nih teman-teman. Ya. Ya, oke. Nah, saya cerita dulu sekilas ya teman-teman ya. Oh iya, suara saya apakah terdengar jelas nih teman-teman? Jelas ya? Boleh dikasih kode teman-teman yang mendengarkan live di IG ini, menyimak, kasih kabar kalau suara saya tidak terdengar jelas ya. Oke, saya mau sambil kita jalan, saya kasih tahu dulu asalnya dibentuknya Sekolah Kedokteran Jawa ya teman-teman ya, atau Stovia. Kan ini kan memang dulu dibentuk Belanda ya. Dulu awalnya karena lagi banyak wabah penyakit teman-teman ya. Di abad 19 itu lagi banyak wabah penyakit kayak kolera, disentri yang memakan sangat banyak korban. Dan waktu itu dokter-dokter orang Belanda ya diterjunkan ke daerah-daerah, terus banyak yang trauma juga ya, karena mereka banyak yang
takut dikirimkan ke daerah gitu ya, karena banyak yang mati. Akhirnya waktu itu ada ide dari pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah gitu, sekolah kedokteran, tapi orang-orang pribumi saja gitu, bukan orang Belanda, buat khusus untuk pribumi ya. Jadi kayak dapat beasiswa gitu, tapi mereka harus nanti bersedia untuk diterjunkan ke daerah-daerah. Jadi awalnya seperti itu teman-teman. Jadi dulu yang bersekolah di sini memang ya orang-orang pilihan ya, dan kebanyakan sih memang dari Jawa ya, makanya namanya sekolah kedokteran Jawa. Dan dulu tuh sekolah Stovia ini, sekolah kedokteran Jawa ini, kalau sekarang sih mungkin setingkat SMA ya teman-teman. Jadi kayak misalnya kita baru umur 15 tahun gitu, lulus SMP misalnya ya, terus masuk sekolah kedokteran ini. Dan dulu sekolah kedokterannya itu berlangsung selama 10 tahun, lama juga ya dulu mau jadi dokter ya. Nah jadi kira-kira seperti itu asal muasalnya sekolah kedokteran Stovia ini ya. Nah ini kira-kira ini ruangan terbuka simulasi. Ini kayaknya simulasi ruang belajarnya ya, kira-kira seperti ini. Kok udah ada ini. Kalau yang ini kekinian ya. Nah ini jadi kalau yang zaman dulu, karena ini sekolah kedokteran Jawa, orang-orang dari Jawa ya, jadi pada bajunya begini teman-teman, pada belangkon, pakai kain ya, pakai ini nih, pakai batik ya. Dulu sekolahnya seperti ini ya, sepertinya seperti Dokter Wahidin Sudirohusodo, Dokter Sutomo ya, kira-kira seperti ini. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya. Nah ini ruangannya banyak yang direnovasi sih teman-teman ya. Maksudnya displaynya ya. Saya terakhir kali kesini setahun yang lalu ya, pas kebangkitan nasional ya. Jadi udah banyak berubah juga. Oke, nanti saya mau, ini tur virtualnya berlangsung sekitar 30 menit teman-teman. 30 menit ke depan. Nah nanti di 10 menit terakhir saya akan ajak teman-teman untuk ketemu dengan kepala museumnya ya. Ada banyak cerita yang menarik tentang museum ini ya, kita tanya nanti dari kepala museumnya. Nah ini saya masuk ke ruangan pergerakan nasional nih teman-teman. Ini museum seperti galeri sih ya. Jadi sekarang juga banyak dilakukan banyak pameran-pameran seni teman-teman, tuh lihat ya. Lagi ada pameran seni juga ya. Ya karena sekarang kepala museumnya yang di sini, PLT-nya ya. PLT kepala museumnya adalah kepala dari Galeri Nasional yang biasanya mengurusin seni. Jadi dialah yang punya ide museum jangan dibikin seperti Menara Gading, tapi dibikin jadi banyak tempat pameran ya, biar banyak orang datang dan juga banyak unsur-unsur seni lah. Nah ini ruangan Dewi Sartika nih teman-teman. Iya Dewi Sartika. Oh Kartini, salah soal mukanya salah saya. Ini kalau yang ini ruangan Kartini ya. Kenapa ada ruangan Kartini di sini teman-teman? Karena memang perempuan juga banyak berperan dalam pergerakan nasional ya, seperti Dewi Sartika, Kartini, Bu Kartini ya, yang ini juga waktu itu memberikan kelas membaca dan nulis untuk anak-anak di sekitar rumahnya ya. Nah, ada pertanyaan ya, itu ada topi sama itu topi SD sama SMA itu asal aja kayaknya, bukan dari dulu ya. Nah ini juga ada patung tokoh nih. Ini ada patungnya Raden Ajeng Kartini ya, patung kepalanya. Nah ini kalau yang ini patung-patungnya para pendiri nih ya, orang-orang ini ya yang berperan penting dalam peristiwa kebangkitan nasional nih teman-teman ya, patung-patungnya ya. Tuh ada nama-namanya di dalamnya, seperti Gondo Suwarno, Sutomo ya. Ini Dokter Sutomo nih, yang terpilih waktu itu menjadi ketuanya Budi Utomo, organisasi Budi Utomo. Ya, ini kira-kira, ini masih banyak lagi kalau ke belakang sana ada ruangan-ruangannya teman-teman. Cuma kita mau ke arah sayap kanan aja ya. Saya ajak teman-teman sekarang ke bagian sayap kanan. Halo, selamat bergabung teman-teman. Tuh lihat banyak ini ya, lukisan-lukisan karya seni rupa ya, yang memang dipamerkan di sini ya, yang membuat tuh ada lukisan-lukisan kekinian yang memang membuat museum ini jadi terlihat lebih hidup kayaknya ya, bukan sekedar masa lalu ya. Ya. Nah ini salah satu museum dengan ruang terbuka yang cukup luas ya teman-teman.
Jadi kalau ini kan karena lagi hujan ya. Kalau suasana normal teman-teman datang ke sini ya, ini bisa santai-santai tuh di ininya, santai-santai di tamannya, ini bagus sekali ya. Nah ini tadi mbaknya tadi ada yang nanya ya, siapa tadi mbak siapa, kok ada topi SMP SD, itu mah hanya hiasan aja ya, itu juga kan ada tablet ya, hanya hiasan. Kalau yang ini simulasi kelas sekolah kedokteran Jawa ya, tadi ya saya sudah info ya, mereka sekolahnya pakai baju Jawa kayak gitu ya. Ya, jadi kalau zaman dulu sekolah kedokteran itu 10 tahun ya teman-teman, dimulai kayak tingkat SMA ya. Nah ini tamannya luas sekali ya. Halo teman-teman, selamat bergabung. Ya, ini saya sedang reportase live dari Museum Kebangkitan Nasional. Ya, lagi hujan nih. Bagaimana cuaca di dekat tempat teman-teman? Apakah lagi hujan gede juga? Ini lagi ada pameran juga nih yang bakal baru dibuka nanti jam 1 ya teman-teman. Pameran komunitas. Tuh menyambut peringatan Hari Kebangkitan Nasional ya hari ini ya. Banyak sekali nanti pesertanya para komunitas. Oke, sekarang kita jalan lagi. Kita lihat ada ruangan-ruangan apa ya. Nah, jadi kan tadi saya sebutkan ya teman-teman, sekolah ini kan sekolah kedokteran pribumi yang digagas sama orang Belanda ya. Nah kalau yang ini ketuanya waktu itu kayak apa ya, mungkin kepala sekolahnya. Nah ini patung, ini adalah ruangan para dosen. Nah ruangan para dosen, dan yang berdiri itu teman-teman, nah itu yang berdiri itu adalah kepala sekolahnya, namanya Dr. H.F. Roll. Nah dia tuh tokoh yang sangat menarik sekali teman-teman, dan sangat berjasa sebenarnya ya buat para pemuda kita ya, karena dia tuh membela ya, dia tuh membela para siswa di sini ketika waktu itu siswa-siswa di sini kan mulai berpolitik ya, mulai berorganisasi dan berpolitik dan melawan orang Belanda. Jadi waktu itu nih dosen-dosennya tuh waktu itu banyak yang banyak yang marah gitu loh, dan marah dan punya rencana itu anak-anak sekolah itu anak-anak dilarang deh untuk berpolitik, kalau bisa malah dilarang gitu. Jadi nanti kalau mereka terus berpolitik, belajarnya jadi nggak benar. Nah kalau dikisahkan ini ruangan di mana waktu itu para dosen-dosen utama gitu mungkin ya mendiskusikan apakah Dr. Sutomo, waktu itu belum jadi dokter ya, Sutomo kan waktu itu ketua Budi Utomo ya, mau dikeluarin apa enggak, karena dia sangat rebel, sangat memberontak waktu itu ya, membangkang, jadi sekolahnya nggak bener. Dan ini dibelain sama si Dr. H.F. Roll ini teman-teman, dibelain ini tuh dia membela. Nah jadi si Dr. H.F. Roll ini membela Sutomo. Dia waktu itu membela Sutomo dengan bilang jangan dikeluarin, biarin saja anak-anak itu berorganisasi, berpolitik, mereka kan masih anak muda. Bayangin aja kalau misalnya kita dulu juga masih muda kan, jiwa kita bergelora ya, suka memberontak, biarin saja nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya Sutomo tidak jadi dikeluarkan, dan akhirnya dia menjadi dokter ya, menjadi tokoh besar juga ya, dan akhirnya juga juga mempionirkan pergerakan nasional juga ya salah satunya. Jadi terima kasih Dr. H.F. Roll ya yang sudah melindungi waktu itu ya, melindungi pemuda Indonesia ya. Nah dok, ini kalau ini jadi nih lihat nih, jadi ruangan ini ya, ini di ruang simulasi ini dibikin dari lukisan ini teman-teman. Tuh lukisan ini nih, ini ada lukisannya yang dilukis sama orang Belanda waktu itu ketika para dokter sedang bersidang ya, apakah mau mengeluarkan apa enggak si Sutomo itu, mahasiswa yang pembangkang ya, yang juga penggeraknya Budi Utomo. Nah tapi di luar ini yang menarik nih, di luar dari ruangan ini banyak para siswanya tuh lagi demo juga di depan, ingin membela Sutomo, jangan dipecat gitu ya. Jadi dari ini ya makasih Pak Hevel. Nah kalau teman-teman ke Museum Taman Prasasti ya, yang makam-makam Belanda, itu makamnya si H.F. Roll itu yang kepala sekolah Stovia itu, kuburannya unik ya. Jadi bentuk makamnya buku besar ya. Jadi memang menggambarkan banget dia adalah seorang intelektual ya. Oke.
Silakan teman-teman kalau mau ada yang mau ditanyakan. Ya, saya sedang mengajak jalan-jalan. Nah, kalau yang ini ruangannya si Pak Dr. HF Roll. Halo Mas. Wah, ada pengunjung juga nih. Siswa, ya. Oh, nemuin temannya ya? Wah, beneran nih Masnya ya. Ini kebetulan nih ada orang dari masa lalu nih. Ini siswa dari Stovia ya Mas ya? Oh iya benar ya. Teman-temannya ya kebetulan. Ini yang menarik sekali nih. Hari ini kebetulan karena ini pas kebangkitan nasional, jadi hari ini pengunjungnya banyak yang berpakaian seperti para pendiri Budi Utomo. Dengan Mas siapa kalau nggak tahu? Mas Hafid. Dari mana Mas Hafid? Saya dari Bekasi, ikut peserta pameran. Oh lagi pameran hari ini. Memang dress code-nya berbaju seperti itu ya hari ini? Biar kita bangkit lagi. Oh biar bangkit lagi ya. Mas Hafid tahu nggak ini ruangan apa Mas? Ini ruangan dokter siapa tadi? Dr. HF Roll. Dokter HF. Iya benar. Iya ini ruangan kepala sekolahnya Stovia Mas. Iya jadi Stovia kan sekolah kedokteran Jawa kan. Di sini tempat ini. Ini kepala sekolahnya orang Belanda. Dr. HF Roll ya. Iya oke Mas Hafid. Nanti pamerannya tentang apa? Saya dari Nusantara, tema karya saya. Oh karyanya apa itu bentuknya? Lukisan. Oh lukisan. Wah seneng deh. Oke selamat dan sukses ya Mas Hafid ya. Bajunya keren nih. Selamat menikmati bernostalgia dengan teman-teman sekolahnya nih. Ini para pendiri Budi Utomo nih. Iya, oke Mas Hafid. Iya. Sukses juga ya. Nah, seru ya teman-teman ya. Kita ngebayangin masuk ke masa lalu ya dengan kapsul waktu. Ya, bisa kebayangkan ke teman-teman sekolah dengan suasana hijau seperti ini enak sekali ya. Ya. Oke, nah saya ajak lagi teman-teman. Nah, ini ruangan anatomi nih. Ruang media pembelajarannya nih ya. Ya, jadi kalau dulu kan ya seperti saya bilang tadi ya. Nih ya, namanya juga ini kan tempat sekolah kedokteran ya. Jadi ya kita belajar anatomi seperti ini. Nah, jadi tempat ini teman-teman ketika jadi museum di tahun 74 waktu itu, tempat ini kan memang luas sekali. Awalnya ada 4 museum di sini teman-teman. Ada Museum Budi Utomo, Museum Wanita, lalu Museum Kesehatan, sama Museum Pers. Menarik banget ya ada 4 segala. Tapi akhirnya sekarang 4 museum itu dilebur ya menjadi hanya 1 museum aja. Kalau Museum Kesehatan sekarang ada di Universitas Indonesia ya di Salemba. Nah, oke. Ini karena waktunya cuma 30 menit terbatas, jadi saya nggak bisa cover seluruh ruangan ya. Tapi ini saya kasih beberapa highlight aja. Nah, ini adalah ruangan lulusan terbaik Stovia. Bukan lulusan terbaik sih, ini semuanya malah. Semuanya lulusan Stovia dari tahun 1902 dan sampai 1926. Ini nama-namanya. Dan di sini dipajang yang ada foto-fotonya tuh mungkin lulusan berprestasi ya, teman-teman ya. Para alumni yang berprestasi nih. Ada perempuan juga ya. Nah, yang ini neneknya teman saya nih, Mari Thomas. Lulusan pertama perempuan dari sekolah kedokteran Jawa, Stovia. Oh ternyata sekolah Stovia itu nggak hanya orang Jawa teman-teman, tapi ada yang dari Manado ternyata ya. Banyak nih, ada orang Aceh juga nih, namanya Tengku Mansur. Ya orang Aceh ya, alumni yang berprestasi. Nah yang paling menarik nih adalah ini nih teman-teman, Ahmad Mukhtar. Nah dia ini adalah tokoh yang sangat berjasa sekali. Jadi setelah lulus, Ahmad Mukhtar ini dia pernah menjadi ketua dari Eijkman, lembaga Eijkman, yaitu memang lembaga yang didirikan oleh Belanda ya waktu itu ya. Tapi waktu itu untuk meneliti mikrobiologi termasuk vaksin ya. Kalau sekarang juga banyak kan ya ilmu-ilmu tentang mikrobiologi dan vaksin ya. Itu lembaga Eijkman salah satunya. Nah waktu itu lagi zaman penjajahan Jepang ya. Lembaga Eijkman itu disalahkan oleh pemerintah Jepang waktu itu karena dikira meracuni ya. Jadi vaksin yang dibuat oleh lembaga Eijkman dikira meracuni banyak tentara Jepang yang mati. Akhirnya waktu itu orang-orang Eijkman itu ditangkepin termasuk dengan kepalanya nih si Ahmad Mukhtar ini. Ya, tapi si Ahmad Mukhtar ini pasang badan, teman-teman. Dia pasang badan dan waktu itu bilang sama orang Belanda,
biar jangan ganggu staf saya ya, maksudnya para karyawannya di lembaga Eijkman ya, biar saya saja yang ditangkap. Akhirnya dia yang ditangkap teman-teman, dan dia dihukum pancung di Ereveld yang di Ancol ya, dan dia dimakamkan di Ereveld Ancol. Jadi kisahnya sangat sedih sekali teman-teman. Jadi dia berjasa sebenarnya bagi dunia kedokteran. Makanya setiap hari kesehatan kalau nggak salah ya, makamnya dia tuh yang di Ereveld Ancol suka diziarahi oleh para dokter-dokter teman-teman. Ya. Oke, ini tadi ruangan yang beberapa alumni berprestasi ya dari sekolah Stovia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tampilan sekolah ya para pelajar Stovia zaman dulu teman-teman ya. Dengan ada yang perempuan dan laki-laki tuh tadi ya. Perempuan juga. Ini mungkin foto wisuda bareng kayaknya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lihat ruangan yang berikutnya. Ya. Wah, lagi banyak orang nih karena lagi ada pameran. Halo Pak. Wah, seru banget ya. Ini di live report di Instagram. Iya. Nah, ini ruangan yang penting sekali nih teman-teman. Sayangnya mati ya. Lagi mati lampu. Oh, ternyata terang juga. Ya. Ini dia. Ya. Nah, ini ruangannya apa nih? Nah, di ruangan inilah tempat organisasi Budi Utomo berdiri nih teman-teman, di tempat ini. Jadi ini seperti hall ya. Jadi waktu itu organisasi Budi Utomo itu sebenarnya idenya dari Wahidin Sudirohusodo. Waktu itu wah. Teman-teman, ini ruangannya luar biasa ya. Jadi ruangannya kan gelap ya. Tadi begitu saya masuk kan gelap. Ya. Nah, tapi begitu saya masuk ada sensor, terus tiba-tiba menyala semuanya nih itu ya. Nah, ini ketika waktu itu terbentuknya ya organisasi Budi Utomo. Nah, ini jadi suasana rapatnya ya. Ini adalah rapatnya para siswanya tadi ya, para siswanya rapat. Terus akhirnya dipilihlah ketuanya. Nah, ini ketuanya nih. Ini para ketuanya ya. Ya, ini para ketuanya ya. Ini dia, jadi diketuai oleh waktu itu si Dr. Sutomo teman-teman. Belum menjadi dokter tapi ya waktu itu ya. Ya, tapi penggagasnya adalah Wahidin Sudirohusodo teman-teman. Ya, ini tempatnya ya. Oke, jadi waktu itu Wahidin Sudirohusodo sudah alumni sebenarnya. Jadi dia datang waktu itu karena dia sering traveling ya. Dia datang ke alma maternya mungkin ya, dan waktu itu ketemu para anak-anak muda yang suka berorganisasi. Nah terus waktu itu belum berorganisasi waktu itu ya. Jadi Wahidin Sudirohusodo ketemu anak-anak muda di Stovia ini, dia menantang gitu, kasih challenge, ayolah kalian bikin sesuatu yang bisa menaikkan derajat bangsa kalian gitu, berorganisasi kek gitu atau apalah gitu. Akhirnya waktu itu dibikinlah rapat dan akhirnya dibentuk organisasi Budi Utomo. Nah, kalau yang ini ruangan apa? Kalau sekarang sih lagi dipakai untuk ruangan pameran teman-teman, pameran seni ya, pameran seni rupa. Tapi kalau nggak ada pameran, tempat ini adalah ruangan bangsal. Sebenarnya ruangan ini sangat menarik sekali ya. Cuma karena sekarang dirubah fungsinya. Ini kalau misalnya kondisi normal, kita datang ke sini banyak kasur-kasur zaman dulu, kasur-kasur besi ya, kasur-kasur besi zaman dulu ya, yang bangsal-bangsal. Jadi kita bisa melihat suasana asramanya di sini. Jadi mungkin nanti kalau misalnya pameran ini udah selesai, mungkin diganti lagi ya, diganti lagi displaynya menjadi bangsal-bangsal. Ya, oke. Tapi sekarang jadi diganti pameran ya, ruang pameran. Lagi pameran seni rupa ya Mbak ini ya? Oh ini lukisan Mbak ya? Oh ada berapa lukisan? Satu. Oh hanya satu. Ada berapa pelukis hari ini? 42. Wow, ke dalam rangka apa ini Mbak pamerannya? Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional. Kalau ini temanya apa Mbak? Temanya ini aku ambil relief dari Candi Borobudur. Candi Borobudur. Jataka dan Avadana. Oke, dengan Mbak siapa namanya? Nurma. Mbak Nurma. Oke, cantik sekali lukisannya. Semoga sukses ya Mbak ya. Iya, kita jalan-jalan lagi ya Mbak Nurma. Oke. Yuk. Oke, teman-teman. Ya, di 5 menit terakhir kita akan menuju tempat yang favorit saya. Apa itu? Nanti saya mau kasih tunjuk. Ya. Oke.
Ya, apakah ada pertanyaan nih teman-teman sejauh ini? Apakah ada pertanyaan tentang museum ini? Nah, museum ini murah sekali tiketnya teman-teman, hanya 2.000 ya. Karena semua museum yang di bawah Kementerian Pendidikan Nasional tiketnya hanya 2.000 perak ya. 2.000 kayak harga masuk ke toilet ya. Ya. Oke. Tuh ruangannya asri sekali ya. Ini kalau hari-hari biasa pun ya, sebelum pandemi ya, saya cukup sering mampir dan nongkrong di sini, terutama di bagian kantinnya teman-teman. Karena kantinnya free wifi, terus tempat yang lumayan enak buat kerja ya, nulis, main laptop gitu, dan nggak terlalu rame. Ya. Oke, nah ini ruangannya ya, besar-besar ya, pintu-pintunya gaya khas zaman Belanda ya. Oke, sudah terang lagi nih sekarang. Iya, sudah terang sekali. Nah, bagaimana nih kira-kira teman-teman? Museum ini menarikkah atau spooky? Saya sih nggak merasa spooky sama sekali ya di tempat ini ya. Karena asri teman-teman ya, walaupun bangunan Belanda ya, ternyata sekarang jauh lebih terbuka lagi ya untuk masyarakat umum, karena ternyata banyak dipakai untuk pameran-pameran ya di sini ya. Ya, oke. Kita 5 menit terakhir kita akan menjumpai kepala museum. Nah, itu dia sudah menunggu saya. Oke, nah ini adalah tempat favorit saya ya. Ini adalah kantin teman-teman. Di kantin ini kita tentu bisa baca, bisa ngopi, bisa sambil kerja, free wifi. Ada ininya juga ya, baliho ini, dan di sini bisa pinjem baju teman-teman. Nah, ini dan bisa disewa bajunya, seperti baju yang dipakai tadi sama Mas yang ketemu kita ya. Ini baju-baju Jawa ya. Baju perempuannya juga ada. Jadi kalau saya kesini bawa tur offline ya, tamu-tamu saya bisa pinjem juga. Ini 25.000 harganya. 25.000 sejam, bisa kemana-mana. Tuh. Oke, nah, halo. Hai. Selamat siang. Siang Sore ya, oke. Pak, boleh kenalan dulu Pak? Iya, boleh sebutkan nama lengkapnya Pak? Saya Pustanto. Pak Pustanto. Saat ini pelaksana tugas Kepala Museum Kebangkitan Nasional. Oh iya, oke. Nah Pak Pustanto dengan sangat baik hati nih mau menerima kita nih teman-teman ya, untuk melihat ya. Tadi kita sudah melihat sebagian besar tempat di museum ini ya, tapi mungkin kita mau gali lagi nih cerita-cerita menarik dari Pak Pustanto yang mengelola tempat ini. Mungkin sambil jalan aja ya Pak ya. Kita punya ada waktu. Saya juga ditemenin kurator pameran. Oh, kurator pameran, oh disable. Oke, mungkin sambil jalan dengan Pak siapa? Kak Toto, baik. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit terakhir ya, mungkin sambil jalan aja enaknya ke. Oke, ya Pak. Nah ini katanya tadi saya sudah keliling-keliling, banyak sekali pameran seni Pak. Ya. Iya. Apakah ini caranya Museum Kebangkitan Nasional untuk mengajak orang datang ke sini ya Pak? Saya pikir itu salah satu aja ya, salah sekiannya. Bahwasanya di sini 114 tahun yang lalu ada kejadian penting, yaitu kebangkitan atau kesadaran bangsa yang waktu itu dijajah oleh Belanda. Bahwasanya untuk merebut kemerdekaan salah satunya harus hidup rukun, kemudian bersatu membuat organisasi modern yang namanya Budi Utomo. Terinspirasi itulah maka kebetulan momen ini adalah momen kebangkitan nasional, kita manfaatkan untuk merangkul teman-teman bahwa ini juga milik kita semua, kelompok yang ada di sana. Jadi boleh dipakai buat komunitas juga ya Pak ya, untuk pameran seni juga. Seni, untuk meningkatkan kreativitas, inovasi. Boleh ngajuin berarti Pak kalau komunitas untuk bikin acara di sini. Monggo aja gabung, kita diskusi temanya kira-kira pas apa enggak gitu ya, kurang lebih. Habis itu ayo kita cara bareng-bareng. Oh gitu, baik. Oke Pak, mungkin sambil jalan nih Pak. Ke ruangan apa mungkin? Tadi saya sudah ke bagian situ tuh Pak. Ya, ini sebenarnya di area belakang ya. Ini area kalau belakang. di sebelah sana itu sebenarnya ada bagian pameran tetap yang menggambarkan kurang lebih paparan kita ke publik terkait yang namanya kebangkitan
teknologi dirgantara. Teknologi dirgantara juga Kita ya. masuk di sana ya. Oke, boleh yuk kita sambil masuk nih Pak. Yuk sambil kita jalan ya. Oh, ikut dah. Ya, ya. Ya. Oke. Pak, ya. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana caranya, ini kan museum ya Pak ya, bagaimana menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi nih Pak, Nah, ya ini, sebagai Mbak, kepala sebenarnya museum di kita. ruang ini itu ada pameran besar yang namanya memperingati 1 abad Ki Hajar Dewantoro, Taman Siswa. Taman Siswa. Jadi di sini tuh banyak hal yang menggambarkan bagaimana kita sebenarnya belajar pada lingkungan atau belajar pada situasi yang ada, termasuk sebenarnya belajar kepada kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini. Dalam hal ini adalah pandemi COVID. Pandemi COVID, apa yang bisa kita pelajari Pak? Ya, satu sisi pandemi COVID kan tidak bisa terhindarkan, tapi sisi lain kan kita tidak boleh diam, kita tidak boleh nggak berbuat apa-apa. Bener. Justru kalau menurut saya ini kita jadikan semacam tantangan dan sekaligus peluang. Para kreator, para aktivis, para seniman, para budayawan, ayo kita berbuat. Dan akhirnya kita buktikan ternyata ini murid-muridnya Kak Toto sangat luar biasa, karyanya banyak banget. Iya. Gitu ya. Jadi nanti bisa kita Iya. Oh, ada anak sekolah juga. Adek kesini berkunjung biasa, pengunjung biasa? Iya. Oh, memang senang museum. Lumayan ya. Oh, kenapa pilih museum ini? Karena lagi kebetulan pas banget hari kebangkitan. Oh, gitu. Jadi sesuai momentum. Senang nggak dengan museum ini? Iya. Senang. Oke, deh, selamat menikmati museum ya. Ya, Pak. Halo. Ya, ini kan kebetulan Pak Pustanto ini backgroundnya adalah Kepala Galeri Nasional ya teman-teman, seperti saya tadi sudah sempat share ya. Ya, beliau kan sangat concern dengan pameran seni budaya gitu. Jadi mungkin diaplikasikan di museum ini ya Pak. Ya, kan kita memang hidup harus saling belajar, harus saling mengisi enggak. Termasuk saya sebenarnya belajar kepada lingkungan, termasuk adik-adik kita yang di situ pasti di sisi era sekarang IT dan lain sebagainya mungkin lebih menguasai. Iya, benar. Dan kita pada posisi itu kan sekali lagi kita harus saling belajar. Kan? Iya, baik-baik Pak. Ini Mbak, kita Iya. masuk di ruang Ya, ini ruangan terakhir ya teman-teman yang kita kunjungi. Nah, ini ruangan apa Pak? ini namanya Kebangkitan Dirgantara. Kebangkitan Dirgantara. Jadi juga bisa disambungin dengan kebangkitan nasional ya Pak. Ini Nih. di era-era 50-an, 70-an ya. Iya. Ada Nur Tanyo, tokoh penting yang Nur Tanyo. menghasilkan teknologi Dirgantara. Iya. Diteruskan kemudian Oleh Habibie ya. Ini pesawat milik kita pertama ya Pak ya, hasil produksi Indonesia ya. N250. N250. Oh, jadi ini ininya ya, maketnya ya, apa sih ya? Istilahnya ya, miniaturnya ya, Pak ya. Saya pikir dengan Habibie kita kan sudah nggak ragu lagi ya. Iya. Bahkan dulu kan semangat orang-orang kampung yang baru lahir besok kalau gede seperti apa, bukan jadi dokter lagi kayak Habibie. Kayak Habibie. Oh, lagi adik saya kecil pun gitu, Pak pengen jadi kayak Habibie. Pak, Bapak ini pakaiannya seru sekali, Pak. Apakah setiap hari berpakaian seperti ini apa hari ini aja, Pak? Sebenarnya kan kita di hari ini kebetulan ingin mengenang memori kejadian di tahun 1908 itu. Dan kebetulan pakaian-pakaian seperti ini kelihatannya tentunya tidak hanya Jawa ya, kebetulan saya pakai sorjan Jogja dan mestinya Sampai ada sendal-sendalnya. lain, pemuda-pemuda lain yang Iya. sebenarnya juga bisa menyampaikan atau mengekspresikan budaya dari kelokalan masing-masing. Iya. Saya kira tadi Dokter Sutomo, Pak. Ya, ini baik, saya tanya sekarang dengan Pak siapa tadi, Mas? Kak Toto ya, Kak Toto nih yang mengkoordinir pameran di sini. Bagaimana nih Kak Toto pengalamannya mengadakan acara di sini? Ya, kalau di Museum Kebangkitan ini baru pertama ya, cuman dengan Pak Pus sudah sering kali kerjasama. Jadi saya sih senang banget karena saya mengangkat outsider art. Jadi teman-teman yang berkebutuhan khusus atau yang menjadikan seni sebuah terapi itu menjadi dapat tempat untuk bisa memamerkan karyanya, bisa menunjukkan kemampuan dan bakat istimewanya. Jadi senang banget ya diajak terlibat dalam skala-skala kegiatan yang besar. Dilibatkan di museum baru pertama ini ya? Yang di Kebangkitan. Oke. Iya. Bagaimana Pak tapi bikin acara di museum? Responnya bagaimana museum ini? Ya justru kita punya tanggung jawab bersama bagaimana museum ini menjadi bagian dari kita juga. Berarti kita juga harus mencoba ya kita mengundang crowd banyak ke sini supaya orang kenal museum-museum yang ada di Jakarta, kenal dengan sejarah-sejarah Indonesia. Jadi pameran itu jadi salah satu bagian kita untuk promosi
Oke, baik, benar. Terima kasih Kak Toto. Iya. Oke, Pak, berarti kan ini kalau orang mau ngadakan acara di sini boleh ya, Pak? Bagaimana kalau wedding, Pak? Ini kan rumah kita semua. Iya. Sementara konsep kita yang harus kita sepakati mungkin kalau tema-temanya yang berbau budayaan. Berbanyak budayanya. Tapi wedding belum boleh untuk saat ini yang resepsi ya, Pak. Barangkali nanti saya cari tempat yang murah, Pak. Lagi nyari. Berarti kita bikin mahal. Tapi masih belum boleh ya untuk resepsi Sementara weddingnya. kita akan sepakati dulu dengan tim kurator mungkin Kurator, ya. supaya kita terarah dan kita bisa mengedukasi kepada publik. Oke, publik. Tapi kalau misalnya untuk fotografi pre-wedding boleh ya. Oke, ya. Syukur Benar. tema-temanya ya Stovia. Stovia, oh, oke, Stovia sama- pakai baju kayak sama gini. Budi Utomo. Budi Utomo ya. Oke, jadi museum tuh bukan menara gading kayak Bapak Iya, bilang tadi ya, betul, bukan betul, tentang betul. masa lalu ya. Oke, ada pesan nih Pak terakhir buat teman-teman nih. Ya, saya pikir pecinta. saat yang pas di situasi seperti ini, saatnya kita harus bangkit dari pandemi, bangkit dari tidur, dan tentunya mimpi kita masih jauh belum terwujud. Kita bareng-bareng ayo ikut berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam bentuk apapun untuk mencapai masyarakat adil, makmur, Ya. sejahtera, lahir batin, Oke. dan jaga persatuan. Baik. Nah, kenapa? Tapi satu hal terakhir, kenapa teman-teman harus datang ke museum ini, Pak? Coba kasih tahu, Bu. Alasannya kenapa? Museum Kebangkitan, Heeh. Museum Kebangkitan milik kita semua. Siapa lagi yang kalau bukan kita yang untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, mengembangkan dan jadi tempat untuk pendidikan diri sendiri, keluarga dan tentunya banyak hal yang menginspirasi di Museum Kebangkitan Nasional. Baik, terima kasih banyak nih ya sudah bergabung sama kita. Terima kasih banyak, Siap, Kak. makasih. Iya, Salam sehat selalu. Kak. Ya, terima kasih banyak ya. Nanti habis ini ada pembukaan pameran ya. Jam 2 ya. Terima kasih banyak, Pak. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan bosen diganggu sama kita. Ya, oke. Ya, itu dia tadi teman-teman. Interaksi kita dengan kepala museum dan juga kurator seni ya di sini. Bagaimana teman-teman ya suasana Museum Kebangkitan Nasional ya? Museum yang tidak sekedar tentang masa lalu tapi ternyata juga banyak sekali kegiatan kekinian yang bisa dilakukan di sini ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Museum Kebangkitan Nasional ya, barangkali kalau ke daerah Jakarta Pusat silakan mampir ya, atau kalau misalnya mau ikut tour yang diadakan oleh Wisata Kreatif Jakarta, karena kita kadang-kadang ada juga ke sini ya, pantau saja di Instagram kita ya, agenda reguler kita ada setiap Sabtu dan Minggu. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan saya di tour virtual live ini. Selamat Hari Kebangkitan Nasional dan sampai jumpa lagi di live report berikutnya.